Dan sebelum kita masuk pada inti acara kita di sore hari ini, izinkan saya untuk menyapa para narasumber kita di sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Chris Johan, yang biasa kenal dengan Kok Sun dari Jakarta. Bandung. Oh, dari Bandung, maaf, dari Bandung. Dan juga ada YouTuber. Ini YouTuber terkenal Indonesia, Pak Bobi San. Juga Kang Beben, Kang Daniel Yusuf. Selamat datang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seminar kita kali ini akan dibawakan oleh Indonesian Canine Registry. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sun. Kok Sun? Tes. Selamat sore. Terima kasih buat para pitbull lovers yang tergabung di BPPC, betul? Ya. Perkenalkan, saya Sun, saya dari Indonesian Canine Registry. Saya di sini mau memperjelas sedikit mengenai tata cara register di bawah naungan saya sebagai ICR. Dan nanti kalau udah saya jelaskan, kalau ada pertanyaan apa-apa silahkan langsung tanya langsung ke saya. Jadi saya nggak menjelaskan secara gimana, lebih baik saya langsung menjawab semua masalah-masalah kalian yang ada di sini. Tapi saya intinya satu, buat di ICR itu ada iuran keanggotaan. Iuran anggota itu yang saya tetapkan sebesar 200.000, tapi berlakunya selama tahun berjalan. Yang maksudnya tahun berjalan begini. Anggap ini tanggal bulan September. Kalau kalian ikut keanggotaan ICR di bulan 9 ini akan berakhir di bulan 12 langsung. Jadi selama pertama bayar 200.000 itu cuma berlakunya dari bulan 9 ini sampai bulan 12. Nanti kalau bulan 1 ada pengurusan lagi, kita pasti akan menagih lagi untuk iuran kennel sebesar 200.000. Dan untuk per ekor stambum itu saya berlakukan dari dulu sampai detik ini nggak pernah berubah, per ekornya 150.000. Ya, saya tegaskan, biasanya suka ada laporan ke saya bikin stambum mahal apa-apa. Nih saya jelaskan di sini bahwa dari dulu saya nggak pernah merubah-rubah tentang harga stambum ICR per ekornya. Gitu. Udah gitu, untuk ke depan nanti saya bakal full aplikasi. Full aplikasi yang akan saya terapkan itu memang lebih ribet, tapi kalau diikuti itu lebih simpel lah. Contoh salah satunya, kalau nanti ada lapor pajak, kita dari lapor pajak harus buat langsung laporan pajak. Laporan pajak itu yang harus melakukannya itu pemilik jantan, ya. Dan harus dilaporkan itu, sekarang pajak kan kadang-kadang suka ada hari ke-9, 11, ke-13. Hari ke-9-nya saya sebut hari pajak pertama. Dari pajak pertama mau bikin misalnya sekarang tanggal 30. Nanti pajak 30, tanggal 2, dan tanggal 4 misalnya. Nanti mau bikin surat laporan pajak, saya tanggal 6 nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Buat tanggal laporan pajak tanggal 6, tapi kan nanti di sana dikasih keterangan. Tetap yang berlaku itu pajak hari pertama. Jadi masuk ditulisnya pajaknya nggak usah tulis 30 September, 2 Oktober, 4 Oktober. Tulis aja yang pertama waktu pajak 30 September. Udah gitu yang berlaku yang harus diapain di ininya lagi, stambum ICR yang bagian depan ada foto ruang jantan dan betina, tapi untuk laporan pajak yang melakukannya itu harus pemilik jantan, ya. Udah gitu nama kennel pejantannya siapa, udah itu satu doang untuk laporan pajak. Untuk laporan lahir nanti, itu biasanya pengalaman saya yang udah ada, itu dari laporan pajak nggak akan kurang dari sekitar 60 hari, maksimal 70 hari itu anjing pasti lahiran. Lahiran apa yang diperluin? Cuman foto anjingnya sedang menyusui. Itu saja.
dan tulis juga tanggal lahirnya berapa dan berapa ekor jantan, berapa ekor betina. Misalnya 5 jantan, 5 betina. Tanggal lahir misalnya 2 Desember. Itu yang melakukannya siapa? Pemilik betina. Laporannya via email lagi, nanti saya di belakang saya akan tulis laporannya kemana, ke email, dan saya ada khusus nomor WA admin. Tapi sekarang kan banyak yang suka langsung ke saya juga, nggak apa-apa. Tapi saya pengen semuanya nanti terapih di administrasinya, di email dan di WA admin gitu. Terus nanti kalau buat ngurus surat anakan anjingnya umur berapa? Minimal 40 hari sampai 60 hari saya kasih waktu. Itu 40 hari sampai 60 hari. Ada yang nanya sama saya waktu lahir anakan ada 10 ekor. Tapi pas mau buat surat yang hidup cuma 6 ekor, nggak apa-apa. Langsung bikin surat lagi, cuman berdasarkan nama anjingnya siapa, DOB-nya, male, female, nama owner. Kalau nama owner itu bisa udah langsung, misalnya udah ada pembeli, udah ada owner baru, langsung bikin aja atas nama owner baru. Tapi nama kennel pemilik betina. Ya, nama kennelnya itu pemilik betina, nggak bisa lari sama nama owner, alamat owner. Itu maksimal sampai berapa? Saya nanti untuk aplikasi kalau sudah sampai jadi itu maksimal 70 hari anak anjing. Dan saya nggak pengen bahwa ada kan yang 6 ekor misalnya ada anakan lahiran, saya ngurus 2 dulu. Bisa nggak? Bisa, saya bilang bisa. Tapi yang 2 ekor ini akan ada siblingnya. Sibling maksudnya adik kakaknya ini ke induknya nyambung. Tapi nanti ini kan saya udah anggap udah beres ini yang 2. Nanti menyusul, Pak yang ini saya udah 7, beda paling cuma 5 hari, ini udah ada pemilik barunya lagi, saya mau robah lagi, mau bikin lagi ini stambum ini. Saya nggak bisa, kecuali anjing ini berdiri sendiri, jadi no male no female atasnya stambumnya kayak gitu. Iya, itu. Terus kalau mau misalnya saya mau pacak pemilik betina, ini stambumnya udah ICR, pemilik jantan stambumnya masih aksi. Gimana? Yang aksinya transfer dulu ke ICR. Dia ini berapa? Tetap 150.000 per ekor gitu. Udah gitu aja yang paling saya, yang inti yang banyak ditanyain. Ada pertanyaan dari peserta, boleh tanya biar saya langsung jawab. Mungkin untuk para peserta seminar ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan langsung kepada Siap, terima kasih Pak. Ya. Kok saya dari Sachio Kennel. Oh, Fenly Goodman. Ya, Fenly. Kok saya mau bertanya ini, kalau misalkan pemilik pejantan tidak ada kennel, itu bagaimana caranya? Kan pemilik jantan itu harus lapor pajak. Udah, saya jawab langsung aja yang ini ya. Kalau misalnya pemilik jantan belum punya kennel, nggak apa-apa. Saya nggak harus buat kennel sementara sampai 2022. Langsung ya nggak apa-apa, biar pemilik jantan nggak punya kennel langsung bikin email aja ke saya. Ya, saya belum punya kennel, tidak diwajibkan itu yang pemilik jantan. Kalau memang nggak cuma punya pejantan doang itu nggak. Saya nggak wajibkan untuk buat kennel. Yang wajib itu betina, soalnya punya keturunan banyak dan siapa tahu ke bawah nanti ke berapa generasi itu namanya anjing jadi bagus berprestasi, mau di show mau di sport, itu yang ke bawah juga sebenarnya nama kennelnya sendiri, nama indukan. Soalnya yang punya indukan itu kan pasti ngurus anjingnya dengan baik, apa segala, ngejaga bloodline-nya dia sendiri kayak begitu. Jadi tambungnya keluar kennelnya yang punya betina? Enggak, bilang aja saya belum punya kennel, cuma sebagai buat pelaporan. Tapi kalau maksud begini kok, kalau misalnya pejantan ada kennel, nggak ada kennel, tapi yang punya betina ada kennel. Iya betul. Pemilik jantan nggak punya kennel, misalnya punya cuma iseng piara 1 ekor kan. Kebetulan ada pemilik betina pengen ngawinin ke yang itu. Biarin pemilik jantan suruh laporan ke saya. Saya sebenarnya pengen nyari data semua orang pemilik pitbull. Ya, biar nanti gampang saya cross checknya. Soalnya ini
Saya kenapa ngebangun yang namanya ICR? Saya suka sekali sama anjing pitbull ini, dan anjing pitbull ini dari dulu nggak ada yang pernah mengurus. Saya mencoba untuk mengurus dan ternyata udah diurus gini juga. Ada banyaklah tantangan apa-apa, tapi saya coba untuk memberesin semua masalah ini. Gitu. Baik, mungkin dari panel yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Jendri Lengkong dari Pitbull Chapter Minute. Ya. Saya mau menanyakan, akhir-akhir ini ada pitbull import yang dari luar. Ya. Nah, untuk registrasinya di ICR bagaimana dan seperti apa? Soalnya gini kok, saya melihat online pedigree salah satu breeder Thailand, online pedigree-nya itu ada kakek dari anjing ini American Bulldog, tapi Merle. Terus tanbum yang ada di pitbull di anjing itu TPKC, Thailand Pitbull. TKC, Ya. Thailand Kennel Club. Thailand, tapi di bawah ada keterangan di Thailand Thai Pitbull Bendo Club. Gimana registrasi di ICR? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang paling sering saya terangkan di WA tapi susah mencerna ke bawah. Gini, saya ngebangun ICR ini, saya ngelihat semua pitbull yang saya lihat live hari ini juga. Misalnya kayak yang kemarin, bukan kemarin, baru-baru ini juga masuk lagi Merle masuk ke sini. Itu orangnya ke saya datang, kok bisa nggak anjing ini saya disambungkan ke ICR? Saya bilang, mana fotonya? Saya lihat fotonya, tapi semua berdasarkan mata saya. Mata saya, kenapa saya bilang itu pitbull ya? Kok tahu nggak ini sambungnya apa? TKC. Saya ngelihat juga di TKC itu, tapi semua tulisannya itu breednya apa? Bendok. Kalau saya suruh mentransfer itu stambung dari TKC untuk ke ICR, saya menolak. Soalnya kenapa? Dari sananya juga saya nggak pernah mentransfer dari generasi misalnya Bull Mastiff Bendok untuk jadi American Pitbull Terrier. Kecuali anjing itu mau berdiri sendiri sebagai generasi F1, saya terima. Dengan catatan, kalau misalnya nanti ke bawah ada anakannya yang terlalu melencengnya terlalu jauh kayak Bull Mastiff, saya akan ban dan akan saya blok untuk anjing itu satu-satu. Tapi apa nggak akan merusak bentuk anatomi pitbull yang memang sudah ada? Memang pasti merusak. Cuma ini bukan kejadian, bukan di sini aja. Semua juga ada. Cuman kan kita kadang-kadang kan orang Indonesia apalagi paling senang berkreasi tentang warna. Ya, kita mau menyalahin aturan enggak? Asal merekanya ada aturan yang ngelihat, saya ngelihat berdasarkan mata saya. Anggap ya nanti kalau misalnya tentang ICR ini gagal, biar saya yang disalahin sendiri. Tapi saya senang sama. Tapi saya kan dari dulu juga ngurusin pitbull, bukan ngurusin pitbull yang terlalu ekstrim kemana, yang ada ADBA gitu juga kan. Saya juga suka ngelihat anjing kayak gitu. Tapi saya berdiri, saya bawa bendera ICR ini, saya kiblatnya saya lebih ke UKC gitu. Sekarang kalau saya contoh lagi tentang pitbull yang ada di luar, kayak anjing hook, itu pitbull, dia juga registernya sama UPC juga. Ya, dia kenapa bisa sohor gitu? Udah bukan sohor sama prestasi di show nggak? Dia berhubung dia sering bikin konten apa, dan kebetulan kalau sama saya lihat itu hook, walaupun kepalanya gede, dia napas rada mending ada. Tapi tetap kalau ketemu pitbull yang benar, standarnya yang lebih benar, dia kalah napas. Terus dia ngebreed, saya lihat buat struktur kakinya dia bagus, nggak east-west kaki gini, nggak bebek kayak gini. Beda, mohon maaf, dengan orang yang ngebreed anjing big size yang ada di Indo. Kadang-kadang dia tidak memperhatikan buat kakinya, apanya, kayak gitu. Gitu. Ya, Merle saya terima. Mata saya ngelihat itu pitbull walaupun melenceng sedikit lah, ngomong jeleknya ya, bukan melenceng sedikit, malah orang banyak yang hina-hina saya juga dong. Itu apaan?
Bu terima kayak gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu semua saya yang terimain semua. Ada lagi? Kok saya mau ingin tambahkan, kok yang masalah UKC, yang kasus Nagoya Aero, yang ada di Sulut Nagoya Aero, Ya. yang dari David Arsenal, kan itu ada di kita kan anjingnya. Kita kan sempat pernah tanya sama kok itu, ini sebenarnya anjingnya ini UKC-nya APBT atau bully? ABKC. Ya. Soalnya kan breeder, kita kan jual anjing. Nah, terus mereka tanya, ini stambun ini anjing pejantannya ini Nagoya Aero yang UKC, dia bully atau ABPBT? Nah, terus mungkin pernah konsultasi dengan kok yang calon pembeli dari saya. Terus kok bilang kan itu ABKC, sedangkan kita pegang ICR-nya kan APBT kok. Ini langsung saya jawab ya. Nagoya Aero dari David Arsenal kalau nggak salah itu anjing impor kan? Ya. Anjing impor yang masuk ke sini ada yang diregister sama ABKC. Tapi ABKC lagi zaman masuknya David Widya itu nggak ABKC, nggak ada American Pitbull Terrier baru terakhir. Jadi ada anjing yang namanya ada anjing pitbull register UKC dan terakhirnya diregister juga sama ABKC dengan breednya apa? Jadi kok itu, sorry. Jadi anjing ini ada 2 stambun berarti kok. Iya. Jadi ABKC sama UKC. Jadi yang nge-register ke sayanya dulu pertama pakai stambum apa? Pasti itu kejadiannya pasti sama stambum ABKC duluan yang masuk. Kita juga kan baru dengar bahwa anjing ini ternyata ada 2 stambun. Betul. ABKC sama UKC. Iya. Iya. Itu nanti di depan juga nanti saya sekarang, tapi saya gini, saya ada bukan nangkep, saya terimain stambum pertamanya register ABKC sebagai pitbull ABKC itu kan ada pitbull standar, ada yang besarnya itu disebut apa saya lupa, yang tipe besarnya XL bully. Iya, bully XXL gitu. Nah, kan di ABKC nggak ada dulu American Pitbull Terrier, diterimanya sebagai bully XXL. Itu yang masuk ke saya duluan. Terakhir malah ada satu lagi masuk lagi. Kok saya punya stambum UKC-nya sekarang ke saya di sini. Saya buat ngedata nomor register UKC-nya. Biar nanti nggak dipakai sama orang lain. Ini saya ngelihat taraknya, oh ini benar dia dari ABKC transfer ke UKC. Ke atasnya semua sama. Jadi saya pegang itu dua-duanya. Makanya pas lagi kamu pertama itu, oh ini ABKC itu dicampurin dibreed sama itu sama pitbull sama bully. Gitu. Terus terakhir kok satu lagi, yang anjing saya, yang penentuan warna kok, kan sempat kita bikin, baru kok bilang kita harus tanya dulu warna ini, kan kok. Setelah penentuan warna kan kok kasih keluar merle anjing saya. Ternyata anjingnya itu warna tiket. Tiket, ya, yang tik, ya. Terus kita kan sempat mau bilang kok kita mau tukar warnanya nanti salah kan, setelah dibawanya kan sekarang anjing itu kan di stambun merle, sebenarnya kan dia tiket. Memang waktu itu kita kan bilang sama kok bilang tunggu, kita harus tanya dulu warna ini apa, mau tentukan di warna apa. Waktu itu keluar merle, ternyata tiket. Jadi itu bagaimana? Apakah kita masih bisa merubah untuk warnanya atau sudah tidak bisa lagi untuk merubah warna? Untuk tentang warna ini barusan tadi di sini udah banyak yang nanya kayak gituan. Kemarin ada desas-desus bahwa Kosunsun bahkan ngehilangin blue nose. Sebenarnya bukan ngehilangin blue nose. Saya ini sama kejadiannya sama yang Family. Gini, saya kalau berdasarkan foto, saya bakal ngomong semua black nose dulu. Kenapa? Saya tahu yang namanya orang kalau udah pengen merubah yang namanya black nose jadi blue nose, gara-gara blue nose harganya bisa berapa? Kalau saya ngomong black nose harganya berapa? Ya. Tapi yang saya lihat
saya punya anjing pribadi yang namanya Bruno, anak sampai ke Rui. Saya nggak pernah ngomong anjing saya Brunos. Ya, tapi di luaran semua orang anjing saya Brunos. Ya. Kalau misalnya kebetulan anjingnya sekarang berkeliaran di luar kota, di mana saya udah pikir bahwa ini saya akan ketok dulu namanya Black Nose. Kenapa? Nanti kalau pas di event ketemu sama saya atau kalau ketemu sama juri yang memang udah saya lantik, memang di chair udah ada 2 juri, saya berdasarkan dia bisa ngelihat ini Blue Nose atau Black Nose, saya bakal rubah, free, tenang, gak usah bayar, pasti saya rubah itu. Tapi dengan catatan itu yang namanya microchip harus semua udah sama dengan yang di stambum. Jadi saya minta tolong kalau saya ngirim microchip sama stambum, tolong disuntikin. Soalnya yang paling saya nggak bisa kontrol yang di luar dari Bandung. Itu. Kadang-kadang orang masih ngejualnya gini, stambum sama microchip nih stambumnya sama anjingnya. Iya, nanti itu tercecer, hilang urusannya panjang lagi sama saya. Itu. Bukan nggak bisa dirubah, pasti bisa dirubah, tapi dengan catatan harus saya atau pas lagi ada event di sini, eventnya ada perwakilan juri saya. Juri yang saya tunjuk, yang sekarang baru cuma ada 2 juri di chair, Tommy Gunawan dan Claudio Nick. Itu loh. Terus satu lagi, dengan adanya warna fawn dan lila, semua orang nggak suka diomongin sama saya itu warnanya fawn. Kenapa? Saya udah tahu gara-gara dia lilac bisa ngejual 10 juta. Semua orang money oriented. Ya, sambil nanti kalau anjing udah besar ternyata jadinya fawn, gua ditipu nih. Ini stambum bisa begini. Lebih baik saya di downgrade dulu, ada di berapa? Di harga yang mungkin harganya yang nggak wajar, yang wajarnya berapa di fawn saya ngomong. Tapi kenyataan nanti lilac saya masih bisa rubah daripada orang yang nanti mencak-mencak ditipu. Ya, itulah intinya. Ya, masih diberi kesempatan untuk para peserta seminar, mumpung masih ada narasumber yang langsung ini datang dari Bandung, silakan. Saya sebelumnya ngasih masukan dulu sedikit ya, untuk next ke depan. Sekarang kan buat pajak juga saya nggak pernah ada daftar pajak. Ada biaya daftar pajak berapa? Daftar lahir saya nggak pernah kenain cas juga. Saya mumpung masih free ya dijalanin aja yang kayak gitu, jangan disangkanya saya bikin daftar harus bayar duit ya kok. Enggak, saya nggak pernah minta duit ya. Saya barusan dari tadi di WA saya ada beberapa orang, tapi memang bukan di sini, di luar. Saya sistem itu mau dipakai gara-gara apa? Gara-gara misalnya Fenly Budiman punya anjing, gini, anggap ya Fenly Budiman, saya ngomong pedagang kadang-kadang suka ngejual anjing kemana, tapi kan sumbernya kan apalagi nama di stambum Fenly Budiman, tapi dibeli sama misalnya Piser, tapi nggak ganti nama, masih pemiliknya ini. Sekali waktu ada orang iseng, saya anggap Fenly-nya iseng, anjingnya udah dijual, tapi ini anakan ini ngakunya anjing, ngerti nggak maksudnya? Ya udah dipindah tangan, tapi berhubung ini basicnya masih dari ini, dipinjam dipakai. Ini kejadian urusannya sama polisi, sama hukum, nuntut panjang urusannya. Itu. Nanti ke depan mungkin saya bakal kalau mau pindah tangan pun harus langsung ganti dengan biaya yang ditanggung siapa? Penjual. Soalnya ngomong jeleknya penjual yang menerima duit, ya harus sekalian pindahin nama. Ya, itu. Terus dengan adanya misalnya ada yang pajak bayar, di sini pajak bayar banyaknya atau neskes? Banyak kan sini, dua-dua ada seimbang. Nah gini, dengan adanya misalnya kalau udah pada perjanjian bayar, itu berarti pemilik jantan yang harus ngurusin pajak dan itu stambum harus keluar dong. Jangan sampai nggak diurus gara-gara udah nerima duit. Yang paling pusing lagi neskes belum terima duitnya, anjingnya belum keterima, nanti aja, nggak bisa gitu juga, harus diurus juga buat surat pajaknya gitu dari awal gitu. Nanti ke depan
semua full aplikasi. Sekarang saya aplikasi lagi upgrade, memang agak repot sekarang. Semua saya nerimanya bentuk email, sekali buka email 200 capek juga. Nanti mah semua by sistem lah, lebih enak gitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi saya mau menanyakan di komunitasnya kita, Gemdok, kan online pedigree dipakai. Apakah online pedigree bisa ditransfer ke ICR? Ini barusan dari BBN saya dapat info, tapi saya butuh ininya dulu, butuh tahu. Saya baru tahu sehari ini ada online pedigree di itu Indonesia punya atau dari grup kalian 4x4? Dari grup luar. Dari grup Dari luar. EDB. EDB. Dari EDB. Nanti saya pelajarin dulu ya. Apa itu dari EDB-nya sendiri nggak pernah ada paper yang langsung nyampe ke pemilik anjing? Biasanya kalau di anjing yang langsung dari EDBA dikasih dua, paper EDBA sama online pedigree. Oh, saya ke depan sih memang cuma pengen online pedigree doang. Nanti juga nggak akan saya print, mungkin ke depan yang baru saya pikiran gara-gara tadi ngobrol. Nanti saya pelajari dulu, saya belum bisa ngejawab sekarang. Kecuali ada papernya, saya bisa transfer langsung. Ada paper. Kalau online, saya belum ACC buat untuk. Karena terakhir anjing yang di komunitasnya Gemdok Minut, Ya. registrasinya IDBR, di Kalau dari- Indonesian Dog Breeders. Kalau IDBR kan dia udah ada papernya. Saya pasti bisa transfer. Pasti bisa kalau ada paper. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, masih dibuka kesempatan untuk peserta seminar untuk bertanya. Mungkin kita jawab. Hah? Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Ika dari Casey Kennel. Kok begini? Untuk bicara soal pitbull, kami masih terbilang masih baru lah, masih awam gitu untuk pitbull. Tapi sudah punya beberapa tahun ini sudah punya dan juga punya indukan, tetapi sudah meninggal. Yang saya ingin tanyakan begini, untuk pitbull kan soal anatomi ini kok itu kan beda-beda. Nah, kami punya anjing yang pejantan di rumah. Awalnya itu kami bawa ke Tondano untuk pertama kalinya ikut event. Nah, di sana sempat ketika melihat anjing pitbull ini, ada yang menyangka bahwa anjing ini Ken Corso. Kami juga sempat, karena melihat anatominya seperti itu, sempat berpikir juga bahwa anjing ini mungkin ada darah ya seperti bloodline-nya dari Ken Corso, karena mirip seperti Ken Corso. Tetapi untuk ya itu seperti bilang tadi, ketika mungkin dengan mata kok bisa menilai anjing kami ini, kami bisa ingin memastikan lah begitu kok kira-kira. Tapi menurut info yang dari owner kami beli itu adalah APBT. Oh, ini Ken Corso memang mirip sekali, tapi kalau saya bisa ngebedain. Kadang-kadang jangan langsung percaya sama omongan orang. Ya, kadang-kadang orang ngelihat terlalu pengen menyudutkan kita, bisa apalagi kita terah pitbull. Ya, lebih banyak orang yang pengen nyerang ke kita. Oh, ini mah kita aja di terah pitbull aja pengen dibagi-bagi lagi. Oh, ini mah tipe ADBA, ini mah tipe UKC. Malah saya di sini dengar disebutnya modern pitbull. Saya dengan ADBA dan UKC aja udah bingung, ini ada lagi modern pitbull satu lagi. Ya, lebih baik jangan keluarin nama itu, kita sama dua itu aja udah pusing. Ya, jangan keluarin lagi lah tentang ada modern pitbull gitu ya. Saya jadi bingung, langsung punya pandangannya, oh itu kayaknya si Hulk. Ya, udah jangan buat lagi terah baru lagi, repot juga kita. Ya, pede aja kita, yang penting kita beli sama anjing sama orang yang channelnya yang bener,
Kita percaya aja, kita kan pasti punya kiblatnya, kita mau kemana. Mau main sama saya dilihat di sini kemarin udah jalan-jalan, oh di sini orangnya senangnya mainnya warna. Nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Gitu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Boleh. Saya mau bertanya boleh? Boleh dong. Oh iya, ini saya mau bertanya, kalau misalkan saya punya anjing satu pasang, yang satu stambumnya ICR, yang satu stambumnya aksi, terus dikawinkan ya. Nah itu nanti anaknya bisa dibikin stambum ICR, kalau misalkan bisa mekanismenya seperti apa? Itu soalnya banyak pertanyaan di bawah yang seperti itu gitu kok. Udah aja. Ini jawabannya, gampang, simpel. Jadi kalau punya anjing pertama beli dari stambum yang di luar ICR aksi, mau IDBR, mau apapun. Dari pertama beli jangan nungguin mau pacak, mau lahiran, diregister ke ICR. Dari awal punya itu langsung transfer dulu ke saya. Nanti udah gitu kan, udah jadi ICR 2 itu dua-duanya kan. Tinggal mekanisme yang tadi, tinggal udah langsung dibuat pemilik jantan yang bikin laporan. Kebetulan kan Mang Beben yang punya anjing sepasang itu ya berarti semua yang ngurus Mang Beben. Ya. Gitu. Nah, terus kalau misalkan dari aksi ditransfer ke ICR, itu silsilah yang di aksi tertera nggak? Tertera. Apakah misalkan di F1-in? Enggak, itu langsung semua ke transfer dari papernya UKC, aksi itu. Gitu. Cuman ini saya ngobrol satu ya. Ini nggak tahu orangnya beli anjing dulu, terus beli setambum ya. Saya ngomong beli setambum, dan orang yang beli yang ngejualnya juga setambumnya setambum aksi kayak gitu. Saya bingung kadang-kadang orang kayak gitu. Jadi ngajuin ke saya, fotoin anjingnya yang mau ditransfer mana. Jadi saya kan ngerjain dari aksinya dulu ya. Saya udah buatin anjingnya, di situ tulisannya warnanya black. Tapi coba fotoin anjingnya, keluarnya warnanya coklat. Berarti kan dia tuh udah nggak bener juga, banyak yang kayak gitu kan. Banyak yang kayak gitu kejadian sama saya. Saya cuma mancingan doang, stambumnya mana sini, saya biar cross check dulu. Ya udah, saya udah kerjain. Fotoin dong anjingnya live yang sekarang juga. Dia fotoin warnanya coklat. Oh foto, video dong sama saya sekarang juga, video sama saya sekarang juga. Coklat juga. Terus saya bilang, kamu tuh ini stambum dapat dari mana? Saya bilang gitu. Ini dari yang belinya. Coba lihat warnanya dulu deh. Ini pasti bukan anjingnya. Kalau mau distambumin jangan bawa itu, berdiri sendiri saya pasti terima. Gak usah pengen gaya-gayaan punya riwayat, tapi ngebohongin diri sendiri, gitu maksudnya. Maksud saya di sana. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Saya paling senang ditanyain sama guru 4x4. Dari BPBC mungkin? Ketua? Akan. Tentang, oh ini satu lagi yang tadi mungkin ditanyain dari saya sama Pak Hendra ya. Oh standarisasi di ICR apa? Ini larinya kemana? Tapi tadi saya dengan modern itu saya udah ini dulu, udah ngomong dulu jangan bikin modern itulah. Kita ngomong UKC ADBA juga yang udah dari dulu memang darahnya itu ada. Kita selalu berkiblat ke UKC. Itu aja, tinggal kalau mau, oh yang UKC kayak gimana? Tinggal searching gampang, tinggal lihat banyak foto-fotonya kayak gimana. Itu berlakunya buat di sporting juga, kagak. Di sporting mau main, mau dari kelas yang itu juga silahkan buat di sporting. Cuman kalau main di show, kita standarnya tetap lebih masuknya ke UKC type gitu. Jadi kalau di sporting juga sampai harus memilah-milah kayak gitu, enggak, di sporting silahkan aja. Itu pada mainnya kuat tenaga. Kalau di WP weight pulling jago loncat, di spring pool jago manjat di vertikal.
Jadi itu mah nggak usah dipilah-pilah lagi tipe ADB, AUKC, itu mah kita main ketangkasan. Orang siapa juga silakan. Gitu. Saya duduk aja ya Pak. Duduk aja. Saya besar dari Bigbiz Foundation Channel. Pertama-tama mewakili dari rekan-rekan pengurus BPBC, mohon maaf dengan kemungkinan kekurangan hadiran dari anggota BPBC yang lain karena ada kesibukan yang lain, mungkin kerja atau apa. Juga dengan kanal-kanal teman yang dari Manado, dari Minot, dari Kota Mobagu, pasti sudah kasih undangan ke mereka lewat media, tapi karena hari ini juga masih hari kerja, jadi mungkin alasan itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah yang pertama tadi sudah dijawab oleh Kosun tentang standar IRC, yaitu berarti UKC, kita merujuk ke UKC. Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan, untuk apakah bisa dari kita yang bagian wilayah Manado atau wilayah Bitung, kita kan ada dulunya kita dirikan KPBL, Komunitas Pitbull Bully Lovers, ya kan? Yang mau jadi pertanyaan saya begini kok, di dalam saya pernah dengar di dalam pitbull itu ada bully, tapi bully itu tidak ada pitbull dalam bully. Itu maksudnya seperti apa? Apakah ditanya itu menjurus ke breedingnya, ada yang dia permainkan, atau ada kan anakan ini biasanya ada kecurigaan dari orang-orang tentang kok waktu yang kemarin kita buat event di Bitung dengan komunitas BPBC, Bitung Pitbull Community. Jadi pertanyaan, ada yang kenal dari Sidoarjo kalau nggak salah saya pernah dengar, Bang kok itu ada bully ya? Ya, yang kita jelaskan cuman itu tentang kontes kita yang kita bikin, Sporting Dog, begitu. Yang kita bingung kenapa ada yang bilang di dalam pitbull ada bully, tapi di dalam bully tidak ada pitbull. Itu yang juga jadi sampai sekarang kita bertanya-tanya, itu maksudnya apa? Apakah dari segi breedingnya atau bagaimana? Menurut kok? Saya masih bingung nih. Di dalam pitbull ada bully. Maksudnya di event atau apa ini? Anatomi. Di dalam pitbull ada bully. Mungkin kok hasil anakannya, iya, hasil anakannya kayak bully. Oh, ini kan kalau hasil anakannya kayak bully sekarang kan, kalau sama saya dilihat makin kesini makin larinya memang muka ke bully. Gara-garanya ya dari American Pitbull dari ABKC itu bully XXL kawin dulu sama UKC. Kan kebetulan kita juga kan memang kita memang meregisterkan dari UKC dan ABKC. Dari situ lah pasti jadi. Cuman kan kita sekarang di ICR-nya sendiri ngambil yang tipe-tipenya yang selalu makin kecil makin bogel gitu. Ada juga kok di Gemdo yang anakannya micro size, jadi cacat Genetik. Cacat anatomi, cacat genetik. 12 Jadi, kilo. bukan Bully pitbull, cuma dengan ada beberapa bloodline yang setiap bloodline mempunyai karakter beda-beda. Kalau di game dog ada tipikal main sama anatomi, cuma ada satu bloodline yang pernah menghasilkan anakan yang mini pendek tapi gameless, fighting sampai grand champion di Cina. Kalau menurut saya, untuk menjawab pertanyaan Om Yudi, itu sih yang kalau dari
pitbull Genetik fighting. salah. Iya. Hmm. Mungkin. Soalnya kalau DP data foto juga ada kan sama. Masih diberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada member kita. Silahkan. Saya mau pengen ya, misalnya di sini udah jadi komunitas kayak ginian, paling gampang kita main di Sporting Dog. Sporting Dog aja dulu jadiin. Misalnya momen, kalau kemarin saya habis jalan-jalan lihat, wah bikin kereta weight pullingnya itu udah hebat. Tinggal di atletnya aja saya pengen lihat nanti tanggal 2 ya, lusa saya pengen lihat atlet-atletnya. Belum sama kalau sporting yang lain juga, wah itu mah nggak usah pakai juri. Kalau sporting kayak gitu mah ya, tamu nggak usah kalian pesertanya yang menilai, tamu aja suruh menilai juga udah tahu siapa juaranya. Itu yang biaya tidak besar, nggak usah manggil-manggil juri atau gitu. Saya sih ada rencana mau bikin virtual show, tapi itu juga susah, saya udah cobain, tapi mudah-mudahan sih kejadian. Ya, nanti saya lagi bikin caranya gimana, tapi semua harus online. Itu via YouTube atau apa gitu. Ada cara-caranya, tapi nggak tahu bakal kejadian atau enggak ini. Mudah-mudahan sih bisa kejadian, jadi kita bisa main kan, bisa tahu nanti. Itu. Tapi di sini saya nanya sedikit, kalau misalnya ada anjing bagus, tapi kan kebanyakan jelek tentang anatomi di kaki kebanyakan ya. Bengkok kayak gitu kan. Kalian di sini masih hobi terus komplit. Kalau untuk yang begitu sih di kita belum ada. Belum pernah. Kebanyakan yang jadinya seperti itu lewat dari yang kita lihat sih, dimulai dari masih kecil, udah lama di kandang kan, tatakannya itu bisa saja ada kekurangan, nggak lengkap vaksin atau kalau untuk kita breeding terus karena itu sih enggak. Kemudian ini juga kok kita mau tanya, apakah dari Pak Sung yang sekarang ini selaku ketua di ICR, gimana ya, maksud punya niat, nggak maksud kerjasamanya agar supaya dibuat seperti gini ya Pak, pembuatan ada cabang-cabangnya, pembuatan untuk di wilayah-wilayah dipegang oleh misalkan chapter mana. Kalau kita kan di sini ada berapa chapter ya? 5 chapter ya, Langkartop, Minsel, Minut, Ngado, Tomohon, Bitung. Saya sebenarnya kesini juga sebenarnya pengen ngobrolin ini sama kalian. Soalnya ngomong jelek, bukan ngomong jelek, ngomong bagusnya. Manado sekarang peringkat 2 pengurusan stambung yang ada di saya. Gitu, saya pengen ngajak kerjasama juga, tapi saya pengen jangan dipegang sama perorangan, pegangnya sama komunitas. Gitu, kalau berkenan. Saya juga kebetulan dari beberapa yang kemarin saya udah ketemu, udah ngobrol juga, dan saya juga udah utarakan, saya pengen dipegang sama itu. Ya, tinggal gimana, tinggal ngobrol nanti sama saya mah hayu. Saya ngerti, saya udah mengikuti ini di grup di sini udah lama. Saya ada di grup kalian KPBL ada. Saya ngelihat walaupun saya nggak ngerti bahasanya, tapi sedikit-sedikit saya ngerti lah. Makin kesini makin ngerti. Apalagi udah ngobrol sama kalian live gini, ini ngobrolin ini. Saya pengen dipegang sama komunitas yang semuanya netral, jangan sampai ada tubrukan ya. Beda kepentingan, beda apa, janganlah. Saya memang susah, tapi kita harus banyak yang lebih berbesar hati untuk banyak kalah. Yang penting apa? Saling hobi, tapi kita main
rame-rame, jangan mikirin ego sendiri. Itu yang saya lihat di grup KPBL yang masih ada WA-nya, walaupun saya banyak diem, sebenarnya bukan diem saya sambil mantau juga. Kalian kan punya chatnya, saya harus cerna dulu kadang-kadang. Tapi kok banyak ada gesekan-gesekan antar kalian gitu. Saya nggak pengen kayak gitu, saya takut salah nunjuk orang. Lebih baik daripada nunjuk, saya makanya datang ke sini, saya ngobrol sama kalian kayak gini. Saya juga ada rencana untuk kesitunya mah ada. Jadi kalian sendiri harus ngobrolin, nanti yang pegang ini siapa, nah, saya langsung ngomongnya bukan ke satu orang kayak kemarin kan kita sempat berapa orang ada yang teleponan sama saya sambil minta saran. Kebetulan timingnya tepat ini saya kesini, saya datang sini ini ngobrol sama kalian langsung, minimal disaksikan sama 10 orang kayak gitu. Yuk tinggal ke depannya mau gimana di sini, dipegang sama siapa, jangan bentrokan gitu aja. Sip. Silahkan teman-teman. Ketua BPBC mungkin Bapak Beldi. Nah ini ada Nona Bendahara mungkin. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tapi masih takut atau malu-malu. Silahkan. Malu-malu. Mumpung ketemu kita, Iya. yuk. Mau marah-marah sama saya. Mumpung ketemu. Yuk. Sore kok, Sore. Y dari Minot Pitbull Community. Untuk mau tanya yang bilangnya tadi kan, kok tanya kalau ada yang cacat genetik, apakah masih di breeding? Pertanyaannya itu kok. Terus kalau memang sudah cacat, itu nggak bisa di breeding atau gimana kok? Bisa di breeding, bisa. Nggak masalah, cuman saya nggak bisa ngelarang tiap orang 100% nggak bisa. Tapi sama saya makin dilihat ke sini makin orang cuma memperhatikannya kepala gede. Padahal anjingnya juga besar. Tapi kalian tahu nggak kelemahannya anjing dibesar-besarin kayak gitu, apa kalahnya di kaki. Kebanyakan kita jor-joran kasih makan. Ya, tapi nggak memperhatikan buat kesehatan tulang atau apa, cuma tahunya ini breed besar. Gitu. Bukannya nggak ini lebih baik kita kalau memungkinkan ya saya, tapi nggak bisa ngelarang saya. Semua balikin lagi, saya cuma bisa ngobrol aja kalau bisa di breednya berhentiin ini. Apalagi kalau udah nemuin berapa kali. Kebanyakan kan orang gini, gara-gara punya anjingnya sepasang itu dikawinin lagi, nanti juga dikawinin lagi, hasilnya nggak akan beda jauh itu ke bawah. Apalagi kalau yang udah nemuin kaki bengkok kayak gitu, terus-terusan ke bawah makin banyak. Tapi anjingnya bagus, kegedenya bagus, tapi kalau dilihatnya fotonya cuma segini. Kalau ngelihat anjingnya jalan mau udah ngaco itu semua. Ya, saya mah cuma nyaranin, saya nggak bisa ngomong udah jangan gitu, nggak bisa. Cuman gimana ya? Nanti kalian bisa ngelihat sendiri, saya punya pitbull yang sama saya inbreednya terlalu jalan, udah langsung kayak anjing laut. Saya udah 3 kali saya punya kayak pitbull, pusing. Mau di saya itu juga kasihan gitu. Inbreed enggak? Hanya begini kok, kalau misalnya hasil inbreed terus dia bikin F0, Iya, saya juga udah tahu bakal nebaknya ke situ. Ya, saya lebih baik nggak pernah nge-assessin daripada nanti pemilik selanjutnya ngelihat, oh ini inbreednya terlalu dalam. Saya tahu ngakalinnya sebagai breeder dibikin jadi F0. Saya tahu, saya udah nggak baca. Ya, tapi daripada nanti di track sama orang, waduh kamu tuh inbreednya udah terlalu dalam kayak gini. Lebih baik masih dilepas dulu, beban saya ini lebih hilang sedikit. Nah, maksudnya ke situ saya. terus kalau misalnya merle, kan hasilnya kan itu pasti ada yang cacat kok. Maksudnya ICR bisa nggak kasih keluar stambul? Cacat apa dulu? Cacat genetik di kulit kok. Kalau merle kan menurut yang kita baca nggak bisa. Kalau merle sama lain boleh merle. Tapi kalau warna merle sama merle pasti ada cacat jadi tuli, buta. Saya gini, saya di ICR untuk anjing pitbull
mau tuli, mau buta, mau biji yang kebanyakan. Dulu lagi saya kebayang biji anjing cuma satu. Saya pasti tetap bikinin surat kayak gitu. Bikinin surat. Soalnya kenapa? Ngomong jelek. Kita bercerminnya ke KTP. Masa orang yang tunanetra tunarungu saya nggak bikinin KTP? Saya pasti bikinin. Soalnya kan tadi bilang kalau itu kan berarti anjing cacat. Iya, anjing cacat juga saya mau. Oke, masih bikin surat. Asal yang masuk mata saya disebutnya masih tetap pitbull. Jadi tetap bisa bisa. Terus sekarang saya di sini di di ICR itu saya udah menerima yang namanya Giant Pitbull, Giant Poodle. Giant Poodle itu udah saya register. Tapi saya baru ngeregister dari satu orang yang semua impor dari China. Harus dari darahnya yang pokoknya Tommy Bupati aja yang urus gitu. Jadi saya udah masuk 3 terah. Sekarang ICR. Tapi darah impor dari yang 17 ekor masuk ke Indonesia. Sekarang dari 17 ekor semenjak awal tahun sekarang udah jadi 150 ekor. Gitu. Giant Poodle tapi besar. Terah baru. Baik teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Beri kesempatan. Atau mungkin kok yang masih ada informasi untuk kita yang di sini kok? Udah semua sih sebenarnya. Nanti saya sambil mikir apa lagi yang kurang saya bisa ngobrol. Tanya lagi kok soal registrasi. Nah kan ICR masih mengeluarkan standbum F0, standbum tunggal. Ya. Apa saran saya apa sebaiknya ICR itu membuat satu kebijakan waktu untuk registrasi semua anjing yang tidak punya standbum. Nah, untuk nantinya anjing-anjing ini di batas waktu yang ditentukan tidak bisa ada lagi F0 supaya mencegah sama kayak sekarang tuh mungkin mix atau apa, cuma kalau semakin ke sana anjing DP bentuknya pitbull tapi bloodline-nya mungkin dari mana-mana akan terus-terusan. Kalau misalnya F0-nya masih untuk terah pitbull misalnya. Oke, saya jawab sedikit. Ini kejadian dulu saya kan sebelum pegang ICR ini saya pegang aksi Jabar. Ya, semua stambum harus yang berstambum baru bisa. Kejadiannya apa? Makin banyak pitbull non stambum, makin banyak. Dan makin banyak itu dan makin banyak pitbull malah yang bagus non stambum. Gara-gara orang malas ngurusnya, bayar juga malas. Ya, saya juga bikin di ICR ini nggak murah. Tapi orang tuh kalau yang mereka mau memikirkan bahwa saya pengen punya apa KTP lah ceritanya, KTP buat anjingnya, walaupun F1 dia mau, daripada dijual terus-terusan nggak ada stambum, nggak tahu ininya. Jadi saya pasti sampai detik ini, walaupun masukan kayak gini sering, saya masih F1 saya bikin ngobrolnya bukan F0. Saya F1 saya pasti masih tetap buat itu. Gitu. Soalnya gini, tadi aja kejadian yang ini. Inbreed boleh? Saya bilang nggak boleh. Tapi saya masih dibikin F0. Silahkan. Dan ada yang belum cukup umur 8 bulan betina udah pacak, udah anjingnya banyak diumbar, dilepas di rumah asal pacak. Lahiran itu pada baru umur 11 bulan. Itu mau dikemanain? Ya, itu. Jadi saya masih tetap terimain itu asal F1, sorry. Itu. Ya, saya kalau nggak perbolehin itu makin banyak lagi keluar. Saya padahal bikin ICR ini mahal, menurut saya paling mahal. Soalnya gara-gara ada microchip.
tahun saya juga nggak tahu microchipnya disuntikin atau tidak. Ya. Nanti ketangkapnya kalau pas kayak waktu dulu saya di Bandung selalu bikin event tahunan itu yang 1 tahun kadang-kadang saya muncul sekali, itu ketahuannya di situ kalau ada event gede. Soalnya saya kalau misalnya sekarang masih dilepas dulu bikin event, misalnya buat event sporting, udah event sporting udah jalan, buat hadiah nih, mau ngasih hadiah, saya scan anjing, kamu berhak dapat hadiah motor yang mau saya keluarin, asal microchipnya memang udah tertanam di anjing itu. Saya sampai keluarinnya hadiahnya motor buat weight pulling. Pas saya pertamanya nggak yakin ini anjing pasti nggak disuntikin microchip. Saya scan benar stambumnya mana, nggak ada, tapi di foto ada kan, foto di handphone ada. Oh pemiliknya namanya siapa? Oh bos saya nggak datang, nggak apa-apa, saya teleponin. Bener ini punya kamu, kasih motornya. Gitu, saya nggak mau kalau yang udah anjing juara itu masih anjing, masih stambumnya belepotan, punya sana punya sini. Ya kok mau tanya juga tentang ini, masalah tentang iuran. Ya jujur, 2 tahunan ini kita nggak pernah apa. 2 tahunan ini belum bayar iuran. Jangan salah, kita mah nggak pernah nagih kalau di sana nggak ada ini. Iya, enggak, maksud kita begini, kan kita jujur untuk lagi collab sementara breeding ini pas ada kendala yang tahun kemarin, bisa enggak di saat kita ada anakan lagi, kan kita ini belum bayar iuran, dibuat instan. Bayar dulu lah. Gini, maksudnya saya tadi ngobrol ya tentang yang iuran yang 200.000. Misal contoh, Pak Fisher kesini bayar iuran bulan 9 ini, bayar buat gara-gara ada ngurus tambung anakan, udah beres kan 2022, 2023 nggak pernah produksi. Saya pernah lagi agak kan, misalnya baru produksi lagi nanti 2025, saya nagih cuma 2025, nggak nagih 2023, 2024. Itu bukan saya nagih terlalu selalu itu, kamu nggak ada produksi, nggak ada apa-apa. Tapi mungkin next untuk ke depan buat yang lapor pajak harus, tapi saya masih belum bikin aturan itu ya. Jadi jangan punya pikiran tiap tahun gua pasti ditagih sama Sunsun 200.000. Agak. Ya, gitu, jangan salah sangka ke situ, bakal saya tagih terus. Nggak aktif udah nggak usah bayar. Tapi sekali ada urusan itu harus bayar 200. Tapi berlakunya kapan? Ya itu kalau pas kebetulan ngurusnya bulan 9, berlakunya cuma bulan 12. Yang paling apesnya kan kalau ngurus cepat bulan 12. Cuma berlakunya kan segitu. Itu bulan berjalan jadi saya masuknya. Lanjut dari Jadi sementara ini kalian nyangkanya gitu, saya 200 gitu. Enggak, kalau kita memang sudah tahu kok. Kalau saya memang sudah tahu itu. Kok sorry melenceng sedikit terakhir mau tanya. Bukan mengenai ICR, bukan mengenai Stambun. Mau tanya tentang event kok. Standar aturan sebenarnya untuk event weight pool dan spring pool itu bagaimana? Standarnya. Soalnya kalau di sini kita kadang-kadang kalau di chapter ini bikin lain aturannya, chapter ini bikin lain aturannya. Jadi kita mau berpatokan dari mana, kami tidak tahu itu aturan standar sebenarnya yang harus dipakai. Terima kasih. Di weight pooling saya buat 3 kelas. 3 kelas itu rentannya per 5 kilo. Biasanya saya buat di bawah 25, di bawah 3 kelas rentannya 8, 22 ke bawah, 22 sampai 30 dan 30 up. Tapi saya balikin dulu, sebenarnya mah kalau kalian belum ada, misalnya belum ada badan saya yang ngatur, kalian bisa buat gimana sendiri. Nggak usah berkiblat kemana, berdasarkan kalian di lapangan banyaknya anjing kelas berapa dulu. Saya waktu di Bandung buat gara-gara pernah di weight pooling keluar 40 ekor anjing. 40
40 ekor anjing, saya bikin bagi 2 kelas, 25 up, 25 ke bawah, tapi banyaknya menangnya ambil rates-nya di 25 ke bawah. Itu banyak argumen yang kok 20 sama 25 gara-gara 5, gara-gara 100 kali berat badan, udah bedanya juga 500 kok setengah ton. Ya, nanti kalian sendiri bisa survei, tapi nggak salah pakai aturan yang saya udah pernah buat, 22 minus, 22 28, 22 30 up. Tapi saya kan udah lama nggak pernah buat ya, 2016 saya terakhir, dan saya melihat anjing sekarang makin terlalu gemuk-gemuk. Ya, itu mungkin nanti harus berapa kali lagi direvisi, makanya saya untuk besok saya pengen banyak lihat juga untuk yang di sini, buat revisi saya juga sama aturan yang kemarin masih bisa dipakai nggak. Di sini buat besok WP di kilo dulu nggak anjingnya? Anjingnya di kilo? Cuma 2 kelas? Oh, itu terlalu ekstrim. Kalau kata saya terlalu ekstrim. Tinggal saya melihat anggotanya 25 ke bawah berapa ekor, 25 ke atas berapa ekor. Tapi pakai Iya. Minimal pertama narik berapa? 200 kali? 20 kali? Hah? 500 yang 25 bukan 500 kilo 500 kilo langsung pertama narikan 500. Mau tanya sedikit tentang rules-nya WP di sini. Jadi pertama narik itu 500 kilo. Jadi semua anjing 1, 2, 3, 4, 5 semua harus bisa narik 500 kilo. 500 semua, baru nanti naik. Naiknya berapa? 30 kali berat badan. Berarti naik turun dong semua. Nanti capek bagian capek ngangkut turun tiap ekor anjing beda-beda. Iya. Sebenarnya itu paling bagus, tapi itu event di saya semua kayak gitu. Capek. Waktu panjang berapa ekor? 40 ekor aja saya sehari mentok sampai beres jam 9 malam. Itu. Kalau saya nyaranin tarik 500, tarik 1000, tarik 1500, masih bisa naikin lagi 2000 gitu. Lebih simpel, ada eliminasi sedikit-sedikit. tapi itu kok nggak fair itu. Tahu nggak fair, tapi kita mah dari awal kita nyobain dulu, kita tracking dulu. Nanti kalau kita alat udah memungkinkan dan bagus, oke. Contoh kan begini, misalnya kan dia di 22A, kalau misalnya anjing saya 22 kilo, mau lawan yang 35 kilo. Kalau dia pakai perkalian berat badan kok, kalau misalnya 50 kali berat badan, selisihnya itu mereka mau tarik 650 kilo. Sekarang berat di mana? Rugi di mana? Rugi di anjing yang ringan. Jadi tidak fair itu kalau menurut kita. Oke, nggak apa-apa, saya cuma pengen lihat aja, saya bukan pengen banyak atur, cuma pengen ngelihat dulu, itu capek besok kerjaan kayak gitu. Ya. Kalau perkalian berat badan kok merasa fair. Iya. Jadi timbang dia 1 kilo, 30 kali berat badan dia tarik. Sama juga dengan anjing yang 35 kilo. Iya. Ya. Tapi itu harus nyusuri ini apa? Mainnya harus dari yang kiloan paling kecil. Jangan bolak-balik turun naik. Nanti kalau ada yang sama berat badannya mungkin di Tempel. Oh iya, kemarin saya udah dengar itu. Yang cepat. Tuh, kalau satu lagi buat spring pool, kalian ngitungnya gimana? Berat badan atau tinggi badan? Tinggi bahu. Kamu punya meterannya kayak gitu? Kemarin kita di minute pakai tinggi bahu perkalian. Pakai. Oh itu yang kemarin. Pakai sentian yang gini atau garis biasa yang lurus? Pakai meter biasa. Oh, sebenarnya ada ukurannya yang kayak di gini. Nanti saya kasih foto. Karena dia mau lihat dulu kan. Iya. Kalau di sana ini apa ya? String pool. Oh, string pool di sana berat badan. Kontes di Depok. Kotak. Kotak aturan saya datang itu dari berat badan.
dari berat badan. Jadi kelasnya ada small, medium, sama big size. Ya. Ada 3. Nah terus 3 kali percobaan dari 3 kali nanti dilihat mana yang paling tinggi. Nah terus yang terakhir itu ada 3 detik menggantung. 3 kali masih kok. 2 detik. 2 detik. 2 detik. Harus ngunci gitu. Kalau misalkan udah gitu, saat 1, 2 orang spread baru Jadi kalau kena lepas kalau di sini sama peraturannya. Enggak. Kalau di sini beda-beda. cuma Cuma gigit aja. Lock ngayun, lepas, oke. dapat. Tapi kalau lepas Kalau lepas enggak biasanya. Nah, kita kalau umpan waktu dapat langsung turun. Ada Nggak tergantung dia dan Oh, di loss langsung. Jadi diambil sama ini. Oh, dibuat turun. Berarti ini mah langsung satu kena juga udah langsung oke. Tapi harus lock, nggak bisa nggak bisa. Tundul doang nggak boleh. Nggak bisa. Dia lock kasih turun. Ya. berarti kan nggak pakai hitungan kalau di sini ya. Iya. Nah, nanti kalau itu sekarang mah biarin ngikutin aja, ngikutin dulu itu. Nanti kalau mau ngikutin itu, ikutin gaya bener ICR harus lock. Ada waktunya. Iya. 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 Berapa detik? Vertikal juga sama kayak gitu. Nanti kalau benar kejadian ya, ini saya masih wacana benar kejadian ICR ada di sini. Di sini lebih aktif bikin games yang namanya sporting. Sekali waktu ada event kemana-mana, memang rajanya di sini memang sering menang. Kamu kas kalian setengahnya buat misalnya ada event besar di Jawa, di sini harus berani ngeluarin duit buat situ, setengahnya dari pusat saya biayain buat anjing terbang gitu. Di sini untuk main di sana. Iya. Iyalah. Terus satu lagi. Ini di sini sebenarnya udah pernah kejadian, bukan di sini, Makassar. Makassar waktu event di Bandung gitu kan, yang nerbangin si Edo ngirim 2 ekor. Terus ini. Terus satu lagi kalau misalkan di sini kalau untuk ancang-ancang dibatas nggak? Bebas. Bebas. Ancang-ancang. Iya, bebas. Ancang bebas. Mau dimundurin jauh. Kalau di sana Kalau di sana 2 meter ya. Kalau bebas di sana gimana? Kalau di sana gimana? maksimal ada yang 2 meter. Lah, 2 meter lah kalau 2 nggak meter. mah. Paling jauh 2 meter. 2 meter. buat ancang-ancang. Ada kan cuma timingnya dia harus dari di belakang. Nah, di belakang ada. Kadang ada juga yang Ada yang itu cuma di sini. 1,5. Ada langsung dari bawah dia Iya, ada kayak gitu. Saya mau ngasih masukan sedikit buat tempat latber. Ya, saya pengen di sini kan saya ngelihat chapter ini, chapter itu, chapter ini semua ada. Kalau memungkinkan di tiap satu chapter punya tempat latber. Tempat latbernya yang saya pikirin yang paling gampang bikin spring pool. Spring pool paling bikin berapa? Nggak mahal. Yang punya tempat siapa silahkan kelola. Ini mah masukan dari saya. Tiap anjing mau latihan ke situ, dicasin kita ada duit tiket paling cuma 10.000. Buat apa? Itu buat ngebangun alat, buat ngeberesin yang namanya alat. Terus bikin warung-warungan kayak beginian. Bisa ini. Itu buat apa? Buat ngelola chapter kalian. Ya. Terus yang bisa dibikin lagi, bikin rame. Tahu kan Galatama mancing tahu? Ada yang suka hobi mancing, Galatama yang ada hadiah-hadiah? Setiap minggu. Hendra. Ya, kayak begitu. Misalnya kita, ya ini mah disebutnya ya kayak kejuaraan lagi, tapi kejurnas chapter. Tiket berapa? 50.000 per satu ekor anjing. Tapi yang cari yang kelas-kelasnya nih deket-deket. Itu bisa bikin satu atlet VIP-nya itu. Nanti udah ketemu chapter ini banyak, bisa yuk kapan kita ini kita main di sini sekali, main di sini sekali, main di sini sekali. Tiga-tiganya ini harus masuk sini. Ada hadiah berapa? Kalau itu ada kejadian ICR di sini, tuh duit ICR juga bisa buat bagi-bagi buat hadiah kalian. Gitu. Itu memancing dengan bikin yang kecil-kecilnya dengan 50.000, misalnya cuma ada 3 ekor anjing, kita main 3 ekor anjing kayak gini, pot satu tiket 50.000. Ya. Yang juara pertamanya dikasih 100. Yang keduanya berapa? Misalnya dikasih 50.000, yang ketiganya dikasih 20.000. 30.000 buat siapa? Buat pot tempat. Bikin kayak gitu. Jadi kalau pas lagi ada event gede mau di mana teh, di mana itu
kita udah punya chapter, satu chapter ini punya kelas. Yuk mau pergi kemana, mau pergi nantangin chapter minute, mau ke mana, ada semua duitnya situ. Ya, di tiap chapter punya tempat latihan. Dari pertama spring pool aja dulu, yang alatnya gampang, duitnya apa-apa. Kalau WP itu udah duitnya terlalu besar. Kalau kalian bisa ngolahnya bagus, itu bisa jadi alat WP. Kalau enggak, itu paling berat. Tempat yang dibutuhkan untuk latihan yang saya udah pernah nyobain dan saya lagi mau ciptain ini di Jakarta. Sebenarnya tempat buat spring pool dan vertikal itu tempat cuma butuh 5 kali 15 meter. Spring poolnya disimpan di tengah, yang vertikal disimpan nempel tembok. Tapi kita bikin spring pool aja dulu. Sambil cari duit dengan sumbangan orang-orang 10.000 gitu kan. Dari kantin ada, bisa ngebangun alat satu spring pool. Beres dari situ kita kejar buat vertikal. Udah nemuin atlet 2, ini kan makin rame nih tempat kita teh. Gitu loh, bisa jadi alat WP nanti satu lagi. Bisa tanding antar chapter. Ya, makin besar makin itu ada kejuaraan. Dan saya kebanyakan pasti di Jawa ini kan gede-gede hadiah hiu terbang. Yes, nah kita tanggung kok. Tapi anjing juara kalian di sini untuk bawa nama bendera mana dong? APBL. Gitu. Kalau memungkinkan saya bikin liga kayak liga sepak bola, atlet banyak. Itu udah kepikiran sama saya, tapi realisasinya susah soalnya. Kenapa? Di bawah-bawahnya juga. Saya nggak punya cabang-cabang yang bisa pegang 100% sama saya, nggak bisa. Susah. Mungkin dengan ada acara kayak begini, mungkin kita nanti ke depan lebih akrab lah, saya mungkin bisa punya jadwal kesini mau setengah tahun sekali bikin event ya gede lah, setahun sekali mah kita cobain yuk bikin di sini gitu. Apalagi sportingnya. Tapi ingat satu, saya nitip, jangan ninggalin yang namanya buat show anatomi itu jangan. Basic kita teh semua anjing mau bisa lari, terbang apa-apa dari anatomi bener, bukan gara-gara kaki east-west kayak gitu, bukan. Saya di Pitbull buatin acara sebenarnya Pitbull itu buat acara buat kalau anjing bisa kayak contohin ya di Perkin maaf aja, cuman show dan karya guna dua cabur. Kita kalau di Pitbull main show dulu, kamu anjing kurang cakep, kurang gaya di show, masa kamu nggak bisa anjing loncat-loncat di spring pool, nggak bisa lompat-lompat di vertikal, nggak bisa nari. Saya bikin malah di Bandung lomba terakhirnya apa? Lari. Masa nggak bisa lari anjing? Kurang apa? Saya nyediain semua cabur biar Pitbull semua jangan dianggap anjing kayak gimana gitu. Saya buatin semua biar nggak ada yang image terlalu jelek. Tapi tetap ya kalau mau bikin lomba lari itu harus bikin ini jangan sampai mendadak melenceng. Ya,